Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pembaca harian Ujung Pandang Express. Ketemu bersama saya Muhajir, dan tentunya bersama narasumber kita kali ini, namanya Pak Sulfiadi Barmawi. Beliau adalah ketua umum di organisasi kerelawanan, Kak ya. Namanya Blue Helmet. Dan kita akan membicarakan banyak hal tentang Blue Helmet, apa itu Blue Helmet, dan bagaimana aktivitasnya selama ini sebagai organisasi yang bekerja di dalam program-program kemanusiaan. Tapi sebelum itu, gimana kabar Kak? Alhamdulillah Baik ya kan. Aktivitas saat ini kita apa? Jadi Khususnya di dalam kerja di Blue Helmet. oh iya, alhamdulillah hari ini teman-teman Blue Helmet karena masih baru ya, usianya masih 1 tahun, masih sibuk dengan urusan pengembangan organisasi, mulai dari bagaimana pembinaan kerelawanannya, kemudian penguatan lembaga filantropinya, dan silaturahim. Ya. Tapi sebelum jauh kita melangkah untuk menggali seperti apa itu Blue Helmet, saya mau tahu dulu Pak ini, apa itu Blue Helmet dan kenapa diberi nama Blue Helmet Pak? Ya, teman-teman juga banyak bertanya gitu ya. Jadi apa sebenarnya itu Blue Helmet? Blue Helmet ini ya kita tahu kan helm biru ya. Helm biru. Seperti ini ya. Seperti ada di depan saya ini. Jadi dinamakan helm biru karena kami merasa ya helm itu adalah simbol of worker, simbol pekerja. Jadi helm itu simbol pekerja, kemudian helm itu simbol safety, ya, simbol pekerja atau simbol safety. Jadi kami ingin bagaimana kemudian kita ini sebagai relawan memang betul-betul dalam melaksanakan tugas kerelawanan itu bukan cuma modal semangat, tapi ada keilmuan kita, kemudian standar safety yang harus kita miliki. Dan helm ini mengingatkan kita untuk itu. Jadi kalau lihat Blue Helmet berarti yang harus dilihat adalah bagaimana kemudian kita dalam bekerja itu memprioritaskan standar safety itu. Berarti harus pakai Blue Helmet dong. Iya. Setiap aktivitas kemanusiaan harus pakai dia sebagai simbol ya. Seperti itu. Pertama, kalau aktivitas di lapangan harus memang kita pakai safety ya. Kemudian safety, Pak, ya. Yang kedua, kalau aktivitas kegiatan kita pakai juga karena memang ini lambang organisasi kita. Organisasi. Namanya saja Blue Helmet. Blue Helmet. Jadi simbol organisasi seperti itu kayak. Terus kapan terbentuk? Karena tadi saya dengar bahwa ini masih baru. Ya, pas terbentuk itu pada saat bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Masamba. Masamba ya. Jadi tahun lalu ya. Jadi pas terbentuk ya, beberapa teman-teman relawan yang yang sudah berpengalaman di dunia kerelawanan yang punya satu visi dan satu misi yang sama, kita bentuk namanya organisasi lembaga Blue Helmet ini. Jadi situlah awal mulanya. Siap. Terus sejak terbentuknya Blue Helmet sudah berapa kali melakukan aksi kemanusiaan? Alhamdulillah, setiap ada bencana yang terjadi, baik di Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan, kayak kemarin yang terjadi di Jawa Timur ya, kemudian yang terjadi di NTB, yang terjadi di NTT, yang terjadi di Palestina, itu teman-teman alhamdulillah terlibat semuanya. Jadi kalau di Palestina mungkin donasi saja yang kami bisa bantu coba salurkan. Kalau untuk di daerah yang di Indonesia, kami yang langsung turun ke lapangan. Oh, ini sampai ke Jawa. Ini se-Indonesia?
Iya, kita sementara beberapa daerah yang tertarik dengan lembaga Bunuh Helmet ini dan ingin mengaktualisasikan dirinya di dunia kerelawanan, mereka tertarik untuk bergabung. Makanya kami buka di seluruh Indonesia, kami supervisi dulu, kami lakukan pendampingan. Iya. Ya. Sampai mereka ya betul-betul memang sejalan dengan visi dan misi. Sejalan dengan visi misi. Iya, insyaallah. Terus ini apa program-program kedepannya? Bunuh Helmet ini. Bunuh Helmet ya. Siap. Jadi dilihat dari visi dan misinya, kita ini kan ceritanya satu organisasi mungkin ya sama dengan organisasi kemanusiaan yang lainnya. Bagaimana kemudian kita bisa tampil terdepan memberikan pelayanan yang terbaik, dalam bahasa kami ya, totalitas safety, totalitas pelayanan. Artinya kita ingin melaksanakan pelayanan betul-betul dengan totalitas. Oleh karena itu ada beberapa hal yang kemudian kami ingin jalankan ya, atau misi kami, yaitu bagaimana kemudian kami melahirkan relawan-relawan yang profesional di bidangnya, yang kemudian ketika relawan turun ke lapangan itu dia tahu apa yang dilakukan. Jadi dia tidak sekedar meramaikan, dia tidak sekedar datang bahkan bukan untuk menolong, mungkin ya menjadi beban pada saat di daerah bencana itu. Jadi mereka itu hadir sebagai solusi. Makanya misi kita bagaimana kemudian membentuk kerelawanan itu. Makanya kita punya wadah yang namanya Voluntary University. Voluntary University itu adalah wadah untuk membekali relawan-relawan itu keilmuan terkait dengan kebencanaan, terutama disaster management atau manajemen bencana. Kemudian mereka juga bukan sekedar masuk pada pemahaman tentang disaster management. Jadi mereka ya misi-misi kemanusiaan yang lain pun mereka lakukan, seperti kegiatan pendidikan ke daerah-daerah minus itu juga masuk. Jadi itu semua yang kita coba siapkan Voluntary University untuk membina relawan-relawan ya, calon-calon relawan ini menjadi relawan yang betul-betul profesional. Dan itu kemudian kita juga bagaimana kemudian bisa ya, misi kami adalah bagaimana kemudian bisa menjadi lembaga filantropi yang dipercaya gitu. Artinya kami ingin menunjukkan bahwa ketika kalian bekerja sama dengan kami, kita berkolaborasi dengan teman-teman berkolaborasi dengan Bunuh Helmet, itu insya Allah ada manfaat yang kita dapatkan secara bersama. Artinya kita ketika berkolaborasi, insya Allah itu akan memudahkan urusan para penyintas, urusan orang-orang yang terkena bencana. Artinya dengan kebersamaan itu semua masalah bisa selesai. Jadi saya yakin ya, masalah di lapangan itu pengetahuan saya sebelum ini yang kami lihat di lapangan di daerah bencana tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok, bahkan negara sendiri tidak bisa menyelesaikan semuanya. Butuh kebersamaan antara kita yang ada yang pemerhati kemanusiaan. Jadi semua sektor itu harus menyatu. Jadi ada ada kolaborasi yang heterogen, yang berbeda-beda, yang kemudian bisa melahirkan satu perubahan yang baik di daerah. Jadi gitu Pak. Salah satunya Bunuh Helmet yang berkontribusi untuk aksi kemanusiaan. Tapi begini Pak, kenapa memilih untuk menjadi organisasi kemanusiaan? Ini kan berisiko ya. Berisiko dan tantangannya sangat besar gitu, apalagi untuk volunteer. Tapi kenapa memilih untuk seperti itu Pak? Ini panggilan nurani. Nah, saya yakin di era milenial saat ini, era pandemi yang era pandemi adalah era di mana kita berada dalam satu kondisi bencana biologi yang luar biasa. Saya yakin masih banyak ya orang-orang yang punya nurani kemanusiaan. Masih ada fitrah keimanan dan kemanusiaan dalam diri orang sebagian generasi muda kita, termasuk kita yang ada di sini. Artinya karena itulah ya saya yakin kita bisa fitrah keimanan dan kemanusiaan itulah yang kemudian membuat kita hadir di lembaga ini. Itulah kemudian lembaga ini memfasilitasi mereka-mereka yang masih memiliki fitrah itu, sehingga kemudian ya saudara-saudara yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan itu bisa ya mereka dapatkan melalui orang-orang ini. Jadi ada fasilitator manfaat. Kita ini hanya fasilitator manfaat. Kadang kita berfungsi sebagai pemberi manfaat. Pemberi manfaat itu mungkin donatur, mitra kolaborasi. Kita ini fasilitator manfaat. Bagaimana cara bagaimana kemudian kita
menyatukan atau menghubungkan antara pemberi manfaat dan penerima manfaat. Fungsi kita fasilitator manfaat juga bisa sebagai pemberi manfaat, karena ada juga relawan yang memang terjun juga sebagai donatur, juga sebagai relawan. Ada juga relawan yang jadi penerima manfaat ketika dia kena musibah atau bencana juga. Jadi kita sebenarnya menyatu ya, saling mengunggah, saling membantu atau bergotong royong dalam hal ini. Lantas bagaimana rekrutmen relawannya, Pak? Ini juga yang harus, apakah ada semacam kategori khusus untuk mencari relawan gitu? Betul. Siapa tahu ada dari penonton yang ingin bergabung ya. Siap. Jadi gini, di Blue Helmet ini ada namanya Forsi atau Volunteer University. Volunteer University ini terbuka untuk personal care ya, mereka yang peduli ya, teman-teman yang punya kemanusiaan. Kemudian community care yang punya komunitas yang peduli, ya ini terbuka untuk semuanya, atau siapa saja bisa masuk ke mendaftar. Di sini kita bisa belajar, ada materi yang sifatnya umum ya, keilmuan sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Jadi yang sifatnya umum itu kita maksudnya materi dasar ya, materi dasar. Jadi diklat diklat mahir dasar. Jadi semua materi keilmuan tentang kemanusiaan dan kebencanaan itu didapatkan secara umum. Kemudian ada nanti diklat lanjutan dasar, itu untuk yang sudah mau memiliki tanda-tanda kecakapan khusus di mana spesialisasinya. Ya, sampai nanti ya kalau mau jadi instruktur ada namanya dikpro, diklat profesional. Jadi itu sudah mereka yang mau mengabdikan diri untuk menjadi instruktur, menjadi pendamping untuk relawan baru ya bisa langsung lanjut ke situ. Jadi ini sudah tersistem dengan baik ya, sama teman-teman yang ada di Forsi Volunteer University. Direkturnya saat ini namanya Pak Jumati. Jadi insya Allah beliau yang akan bertanggung jawab terkait dengan bagaimana pembinaan relawan di sini. Jadi teman-teman semua bisa nanti daftar kalau sudah lihat ada flyer atau informasi pendaftaran sebagai relawan. Semua bisa menjadi relawan. Jumlah relawan sekarang sudah berapa? Sekarang ini yang karena kita masih masih baru, itu jumlah relawan itu diperkirakan sudah sekitar baru di bawah 200 relawan. Ya, sudah lumayan. Kita targetnya sebenarnya se-Indonesia. Ya, karena target kita karena kita ada namanya sinyal kemanusiaan, ada namanya wadahnya Indonesia. Kita harus menjangkau seluruh Indonesia secara cepat. Jadi ketika ada bencana, jangkau itu bisa dijangkau dengan cepat dengan orang yang terdekat dari situ. Iya, bahkan ke luar negeri kita berharap insya Allah ada jaringan di sana supaya kita mau relawan yang terlatih itu bukan cuma di satu daerah, tapi di seluruh daerah itu ada semua relawan terlatihnya yang paham bagaimana kemudian melakukan aktivitas disaster management ya, atau manajemen bencana ya, kemudian yang paham ya bagaimana disaster management yang safety gitu. Insya Allah. Berarti nanti di seluruh Indonesia ini insya Allah ya ada cabang-cabangnya. Kami akan usahakan di seluruh Indonesia untuk pelayanan, karena kita Blue Helmet lahir Indonesia, maksimalkan dulu Indonesia kita melayani insya Allah. Berarti yang pertama lembaganya itu di Makassar ya, pusatnya. Nanti insya Allah ke depan ada cabang-cabangnya insya Allah Pak ya. Insya Allah. Sudah ada beberapa daerah ini yang sudah mulai buka. Tinggal dikukuhkan semua. Berarti penerimaan Blue Helmet ini sudah mulai bagus di masyarakat karena sudah ada beberapa cabang yang mau buka. Di Jawa sudah, di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Barat sudah, di Sulawesi Utara juga sudah kontak, di Kalimantan, Nusa Tenggara itu sudah pada siap insya Allah. Tinggal tunggu momennya nih. Mudah-mudahan 10 November ini sudah serentak. Insya Allah. Itu relawannya tentunya diberi training Pak ya? Iya, di situ nanti di Forsi. Nanti di Forsi. Setelah rekrutmen, pastinya mereka harus masuk Forsi. Kalau mau jadi relawan. Di situlah nanti pelatihan mereka bagaimana tanggap bencana ya. Bagaimana semua. Bukan cuma disaster management. Kalau di Forsi itu masuk semua kurikulum. Iya.
kayak semacam pendidikannya ya. Ya, pendidikannya. Ya, Artinya disitulah kita bisa memahami bagaimana itu Blue Helmet. Kemudian kita bisa memahami bagaimana program tanggap bencana Blue Helmet. Apa Ya, program-program kemanusiaan Blue Helmet. Disitulah nanti kemudian dipelajari atau didapatkan misalnya. Jadi tidak hanya direkrut dan langsung Enggak, disuruh turun gitu. tidak. Ya, tentu Bahkan perlu harus diberikan ya. Terdata semua nanti. Oh iya iya iya. Yang pakai helm itu terdata siapa-siapa dan dia punya kecakapan apa. Oh iya iya iya. Ini keren sekali ya Blue Helmet. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk saya. Apa harapan kakak sendiri soal empati ya, kepekaan, tumbuhnya empati dan kepekaan masyarakat untuk soal kemanusiaan, dan harapan sendiri untuk Blue Helmet ke depan seperti apa? Iya. Harapan kami seperti ini kepada masyarakat ya, seluruh Indonesia, apapun masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita atau bangsa kita, itu insya Allah akan mudah diselesaikan ya. Ketika kita ya kembali kepada budaya kita ya, orang tua kita dulu, yaitu budaya gotong royong. Semua masalah itu bisa kita selesaikan secara gotong royong. Agak berat kalau kita mau menyelesaikan masalah secara sendiri-sendiri ya, hilangkan sekat-sekat itu. Makanya Blue Helmet punya tagline meretas batas. Nggak ada batas-batas yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, karena kita punya salam yang sama, salam satu rasa kawan-kawan. Jadi Blue Helmet juga insya Allah berharapnya ke depan ini melahirkan ya relawan-relawan yang profesional di bidangnya, relawan-relawan yang amanah di bidangnya, relawan-relawan yang tanggap ya, yang cakap dan tanggap dalam menghadapi permasalahan atau ketika mendapatkan informasi bencana dimanapun. Jadi itu harapan kita di Blue Helmet. Mudah-mudahan itu bisa terwujud ya. Mudah-mudahan kerjasama antara Blue Helmet dengan masyarakat ini bisa terjalin dengan baik, dan segala permasalahan yang kita hadapi bisa selesaikan dengan cepat dan tepat insya Allah. Jadi menarik ya teman-teman. Jadi ketika misalkan nanti Blue Helmet membuka ya rekrutmen relawan, teman-teman bisa lah nanti datang kantornya di mana? Di lantai 5 ya, Grafena gitu. Dan nanti ada IG Blue Helmet ya. Blue Helmet International. Oh iya. Jadi nanti bisa di follow untuk mendapatkan beberapa informasi. Siapa tahu nanti di sana ada informasi rekrutmen volunteer ya. Nah, ini ada website juga ya. bluehelmet.id, ada Facebook juga Blue Helmet. Oh, oke. Jadi catat ya teman-teman. Sampai di sini saja dulu, Kak. Terima kasih atas kedatangannya mengisi menjadi narasumber di podcast kami. Dan teman-teman sekalian, sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.